Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TKP, bertemu lagi dengan saya Cepi Alimudin. Di samping kiri saya sudah ada Kak Rey, yaitu sebagai narasumber kita. Dan mungkin ada sedikit pemandangan yang berbeda. Kali ini kita tidak berdua, kita ditemani sama Kang Agus Fauji. Alhamdulillah sahabat TKP, kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, video kita kali ini yaitu akan dengan tema ngaji carita, mengaji sambil bercerita, atau kita menyebutnya dengan istilah ngadongeng ya Teh ya. Adapun tema ngaji carita kita kali ini yaitu menguak misteri tentang kuta tandingan. Seperti apakah kuta tandingan itu? Mungkin Kak Rey bisa memberikan sedikit gambaran mengenai kuta tandingan Teh. Baik Kang Capi, kita bercerita ya seperti sesuai dengan tema kita yaitu mendongeng gitu ya. Ini bagi kalian mau jangan dianggap apa yang namanya, mau percaya silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa. Anggap saja sebagai dongeng pengantar tidur ya. Tema kita kali ini adalah tentang kuta tandingan yang berada di Kabupaten Karawang ya, tepatnya di Kampung Mulia Sejati ya Kang. Kuta tandingan itu berasal dari bahasa Sunda ya, yang berarti kuta itu adalah kota, tandingan itu berarti yang tiada tandingan, seperti itu Kang. Tidak ada bandingnya ya? Iya, tidak ada bandingnya. Dulu, pada zaman dulu ya Kang, kuta tandingan itu dikenal dengan kota yang benar-benar kaya akan pangan. Kan pada kalau zaman dahulu orang-orang itu untuk makan pun susah ya. Nah, kalau di kuta tandingan itu termasuk kota yang sejahtera lah, seperti itu. Dan sampai sekarang juga malah mungkin sejarahnya itu terkubur ya. Namun yang saya tahu banyak juga cerita ya dari leluhur kita kalau misalkan kuta tandingan itu sengaja dikubur karena banyak sekali peradaban-peradaban yang mungkin bisa dipakai oleh orang-orang modern saat ini. Dan bercerita tentang kuta tandingan ya Kang, kita berawal dari kuta tandingan itu. Kalau sekarang kita lihat kuta tandingan adalah hutan belantara ya Kang, dengan situs-situsnya. Nah, situs-situsnya di situ ada berbagai situs yang mencakup kuta tandingan ya. Jadi di situ ada Kuta Mariam, Kuta Masigit, Kuta Barang, Kuta Pohaci, ada Kuta Salam, ada Kuta Nagara, ada juga Kuta Mana. Jadi kuta tandingan itu merupakan gabungan dari kuta-kuta yang barusan kita sebutkan. Dan satu lagi Kuta Kelambu. Itu jadi digabungkanlah situs-situs itu digabungkan menjadi yang bernama kuta tandingan. Jadi dulu kuta tandingan itu seperti yang kita lihat kali ini juga, hutan belantara, tidak ada apa-apa, hanya diisi oleh berbagai jenis binatang. Salah satu binatang yang paling menonjol gitu ya Kang adalah munding bule, ya bahasa Sundanya munding bule ya, atau kerbau putih. Kerbau putih kalau untuk istilah Indonesia zaman sekarang. Nah, orang-orang itu pada takut, bisa dibilang kuta tandingan itu adalah hutan larangan. Hutan larangan yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Iya, karena ada penunggunya tadi ya, munding bule itu ya. Disebut munding bule. Jadi setiap ada orang yang masuk ke kuta tandingan akan segera diusir oleh para munding-munding itu. Jadi siapakah munding itu gitu ya? Munding itu adalah bisa jadi jelmaannya dari prajurit Prabu Siliwangi. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena hanya beliau yang diperbolehkan masuk ke wilayah hutan larangan itu. Jadi pada saat itu Prabu Siliwangi masuk ke dalam kuta tandingan bersama prajurit-prajuritnya. Nah Kang, kita sebelum kuta tandingan kita menceritakan dulu sejarah adanya kuta tandingan ini ya. Kan mencakup juga ada Kuta Sajati gitu ya, atau Kuta Jati. Nah, kita bercerita dulu sedikit ya Kang. Yang kalian ketahui tentang Prabu Siliwangi sudah masuk Islam? Iya, saya tahunya itu, dan yang saya ketahui dulunya menurut informasi yang saya dapat gitu Teh ya, dulunya di Kuta Tandingan ini ada sebuah kerajaan
adalah Iya, sebuah nah, kerajaan kecil gitu. nanti kita bercerita ke situ di pertengahan ya Kang. Iya. Kalau untuk awalnya seperti ini. Jadi dulu Eyang Prabu Siliwangi itu berserta anak buah prajurit lah gitu. Prajuritnya pernah singgah di Kuta Tandingan. Seperti mungkin banyak orang yang ketahui tentang Gunung Sanggabuana yang berada Iya. di Kabupaten Karawang ya. Kebetulan Kuta Tandingan juga berada di wilayah selatannya Sanggabuana dan berbatasan juga dengan Sungai Jatiluhur atau yang kita kenal dengan Sungai Citarum. Nah, mungkin banyak orang yang tahu kalau di Gunung Sanggabuana itu merupakan ada salah satu petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi, di mana di situ ada batu yang seperti berbentuk pelana atau tengahnya ada kayak kursi seperti itu ya Kang, di bawah air terjun. Nah, di situ merupakan salah satu petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah, di situ juga di Kuta Tandingan ini, jadi tempat beliau melakukan tirakat juga ya Kang. Nah, jadi beliau datang ke yang sekarang dinamai dengan Kuta Sajati atau Kuta Jati. Jadi beliau mendapatkan jati dirinya itu di situ. Tafakurnya itu untuk memasuki Islam. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena pada saat beliau tirakat, dijagalah oleh anak buahnya dan datanglah anaknya yaitu Raden Kian Santang. Namun beliau tidak melihatkan wajahnya, tidak memperlihatkan wajahnya kepada anak buah, kepada prajurit-prajurit dari Eyang Prabu Siliwangi, dan mereka pun secara langsung gitu ya menghadang Raden Kian Santang untuk menemui ayahandanya, karena mereka tidak tahu kalau itu adalah Kian Santang ya, Raden Kian Santang. Dan Raden Kian Santang dari kejauhan dia berteriak, "Hai Prabu Siliwangi, cepatlah kau masuk Islam," gitu. Tapi kalau untuk Indonesia ya mungkin ya, kalau dari Sunda, "Hei Anjan Prabu Siliwangi, selamat. Anjan kedah enggal-enggal lebet ke agama Islamnya. Agama Islam teh agama nu paling tinggi, agama nu paling dimuliakeun ku Gusti Allah." Eyang Prabu tidinya nguping nganukur senyum, tapi Eyang Prabu mah seuri we kitu nya Kang, senyum. Nah, kalau misalkan anak buahnya prajuritnya di situ malah merasa marah. Marah, geram, tersinggung. Nah, disitulah mereka lagi-lagi menghadang Raden Kian Santang. Disitulah terjadinya perang lah gitu ya, perang beribu-ribu pasukan melawan satu orang. Namun alhamdulillahnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan begitu banyak sayatan pedang pada tubuhnya, tidak ada satupun bekas luka yang terlihat di tubuhnya. Dan mungkin mereka lelah ya karena udah beberapa kali, tapi Raden Kian Santang masih tetap berdiri kokoh, tidak membuahkan hasil. Iya, padahal melawan beribu-ribu pasukannya. Ya, maaf teh memotong sebentar. Tadi kan Prabu Siliwangi cuman memberikan gestur senyum. Itu maksud dari gestur senyum itu apa teh? Apakah emang beliau sudah dalam hatinya memeluk Islam atau bagaimana? Iya, jadi beliau seperti yang terima kasih udah mengingatkan, senyum. Jadi senyum aja gitu. Terus seperti itu ya Kang. Tadi kan dari peperangan ya. Satu persatu prajuritnya mengalah, mundur. Nah, setelah semuanya mundur, dengan kekuasaan Allah lagi ya Kang, senjata pedang yang mereka pegang itu berubah menjadi batu. Senjata itu? Iya, senjatanya berubah menjadi batu. Lalu dari para prajuritnya sendiri, mereka menghilang dengan sendirinya. Tak ada satupun yang tersisa di tempat itu. Prajurit itu? Iya, menghilang semuanya karena kuasa Allah mungkin ya. Menghilang semuanya. Lalu Raden Kian Santang ingin menemui Prabu Siliwangi. Pada saat mencarinya, Prabu Siliwangi kemudian mencari siapakah Kisanak yang sedang melakukan penyerangan terhadap saya gitu ya. Lalu dia melihat dengan seksama, oh ternyata anak saya, Raden Kian Santang. Nah, seperti itu. Lalu beliau pergi ya saja. Prabu Siliwangi pergi ke Gunung Sanggabuana, ke puncak tertinggi. Nah, di situ kemudian Raden Kian Santang mencuci tangannya gitu ya, bekas ini mensucikan diri kembali. Kemudian saat mensucikan diri, dia mensucikan di salah satu goa yang ada sungainya gitu ya Kang. Nah, kemudian dia sedang berjalan-jalan, melihatlah tempat tirakatnya Eyang Prabu Siliwangi. Ternyata di situ ada satu serbet seperti kain kafan, bisa dibilang seperti kelambu gitu ya. Mungkin kalau untuk
biasanya dipakai oleh pemangku adat Islam seperti sorban putih melambangkan kesucian kan ya Kang. Iya. Nah dari situlah dia sadar bahwa ayahandanya itu sudah masuk Islam. Disitulah ada yang namanya situs Kuta Kelambu. Jadi Kian Santang merasa ayahandanya sudah masuk Islam ketika beliau melihat ada sorban seperti itu kayak kelambu itu ya Teh. Dari situlah beliau merencanakan untuk pergi lagi ke Garut. Dari situ beliau mungkin pergi ke Garut langsung. Nah disitulah beliau tidak ingin lagi mencari ayahandanya untuk untuk membuat ayahandanya masuk Islam, karena beliau di situ percaya kalau orang tuanya ayahandanya sudah masuk Islam. Soalnya di situ juga kan terdapat situs Kuta Masigit ya Kang. Nah yang ada 1000 pintunya itu. Nah beliau juga seperti mungkin kalau orang terdahulu dengan mereka merabat tempat itu akan mengetahui masa lalu gitu ya Kang. Jadi yang terlihat oleh Raden Kian Santang, ayahandanya melakukan sholat di tempat itu. Jadi istilahnya Raden Kian Santang melakukan penerawangan di tempat itu ya. Dan terlihatlah kalau ayahandanya pernah melakukan sholat di situ. Dan kalau untuk tempat tirakatnya sendiri dinamakanlah Kuta Sajati atau Kuta Jati itu. Nah, kemudian saat semuanya meninggalkan, di situ mereka berencana untuk mendirikan satu kerajaan kecil. Satu kerajaan kecil yang bernama Kuta Tandingan Jaya, yang dipimpin oleh Senopati Kertabumi III, yang ditemani oleh Patih Panatayuda, Patih Mangkubumi, dengan Patih Parukuta, dengan 2 penasehatnya yaitu Pamanah Rasa dan juga Indra Kusuma. Pemanah Rasa. Ada yang mengatakan bahwa Pemanah Rasa itu teh adalah Prabu Siliwangi tersendiri gitu. Mungkin kalau kita ya zaman dulu itu selalu ada turunan yang memakai gelarnya kembali. Tidak akan mungkin Prabu Siliwangi menjadi seorang penasehat di situ sedangkan dia sedang memimpin di satu kerajaan Pajajaran. Jadi karena kan 2 kerajaan ini sebenarnya yang saya ketahui bahwa kerajaan Kuta Tandingan dengan kerajaan Pajajaran itu 1 abad, maksudnya ada di abad itu teh gitu. Iya, soalnya kan Kuta Tandingan Jaya juga berada di kekuasaan Pajajaran, berada di bawah kekuasaan Pajajaran juga, yang dipimpin oleh Senopati Kertabumi III yang merupakan ayahanda dari Kertabumi IV, yaitu yang orang yang pertama kali menjadi Bupati Karawang, yaitu Senopati Singaperbangsa, atau yang disebut juga Eyang Manggung. Seperti itu. Nah Kang, pada kesini gitu ya, saat mereka mencapai puncak kejayaan, Kuta Tandingan Jaya ini diruntuhkanlah oleh Kerajaan Banten, Kesultanan Banten ya. Kesultanan Banten di bawah pimpinan, ada yang menyebutkan pimpinan Maulana Yusuf, ada juga yang Sultan Hasanuddin Banten. Karena tidak langsung datang ke sini, beliau mempercayakan untuk merobohkan tempat itu, beliau mempercayakan kepada Pangeran Purca atau Gunung, Pangeran Pagar Gunung. Jadi siapa sih sebenarnya teh yang memimpin itu, yang mengambil alihnya? Apakah emang Syekh Maulana Yusuf atau Sultan Hasanuddin tersendiri? Jadi gini, Sultan Hasanuddin sendiri beliau memerintahkan kepada Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf mempunyai lagi bawahannya lagi gitu. Berarti yang menjadi aktor utamanya adalah Sultan Hasanuddin berarti karena kan yang meroboh. Jadi sebelum dia merobohkan Kuta Tandingan Jaya, beliau juga kan pernah merobohkan Pajajaran. Sultan Hasanuddin dia merobohkan Pajajaran, lalu merobohkan Kerajaan Galuh juga. Nah, setelah itu lalu ke Kuta Tandingan Jaya. Nah, Kuta Tandingan Jaya ini kebetulan berada menjadi titik penghubung antara 5 provinsi Jawa Barat, Kang. Kuta Tandingan. Disebut juga dengan Buana Paksi Panca Tengah. Oh iya teh, mengenai arti dari Buana Paksi Panca Tengah itu sendiri apa teh? Jadi Buana Paksi Panca Tengah seperti yang saya
ceritakan tadi ya, melambangkan satu tempat yang menghubungkan 5 provinsi Jawa Barat ya Kang. Jadi itu tuh benar-benar lokasi yang sangat strategis lah gitu. Strategis, kenapa saya bilang strategis? Jadi dulu sebelum diganti nama menjadi Mulia Sejati seperti sekarang, kampung itu juga diberi nama dengan Desa Uduk-Uduk. Desa Uduk-Uduk. Iya. Jadi benar-benar terlihat kalau misalkan ada musuh yang ingin menyerang dari arah gunung, Tangga Buana terlihat, dari arah Sungai Citarum juga kan benar-benar melebar gitu ya, bisa terlihat. Jadi kalau misalkan ada perahu-perahu yang ingin datang ke tempat itu akan terlihat seperti itu Kang. Jadi benar-benar tempat strategis lah, titik-titik. Jadi dijadikan apa namanya, tempat Pusat gitu. pusatnya lah gitu, pusatnya. Oh, jadi istilahnya kalau Buana Paksi Panca Tengah ini bisa dijadikan pusat pemantauan ya Teh, bila mana ada musuh yang datang, yang ingin menyerang. Jadi posisinya emang benar-benar terlihat di situ semuanya Benar-benar ya. di tengah juga kan, seperti yang saya bilang itu menghubungkan 5 provinsi. Jadi benar-benar berada di tengah, mau melihat ke arah manapun mereka pasti bakal terlihat. Karena kan dulu juga saat merobohkan Kota Tandingan Jaya kan berbarengan dengan sedang merobohkan Kerajaan Galuh juga. Jadi mungkin takutnya dari Kerajaan Galuh ada yang datang ke Kota Tandingan Jaya. Nah dari situlah benar-benar roboh, tidak ada lagi peradaban. Kenapa saya bilang Kota Tandingan itu tidak ada tandingan? Bisa kalian lihat sendiri sampai sekarang sejarah di sana, kebenaran sejarah di sana seperti apa ya Kang? Di sana terdapat arca-arca bebatuan gitu ya, benar-benar masih kokoh, jadi masih terlihat megah lah, walaupun cuma sekedar bebatuan pun. Kenapa kita yakin di sini pernah ada kerajaan kecil tapi nan sangat kokoh? Karena sampai sekarang pun bebatuannya masih ada. Kan kalau di tempat lain mungkin satu kerajaan itu sudah berubah lah gitu ya, sudah berubah. Di situ masih kokoh walaupun di situ tertimbun tanah. Dan masih ada sisa-sisa arcanya mungkin. Iya, masih banyak sisa-sisanya juga. Seperti itu Kang. Tempat ini ya berada di Purwakarta. Di Purwakarta. Jadi kita melebar nih Kang. Maksudnya berada di perbatasan Purwakarta Karawang lah. Oh iya. Berada di batasan Purwakarta Karawang. Kenapa bilang begitu? Kalau berada tepat sih enggak gitu ya. Cuma masuknya ke dalam Purwakarta gitu ya. Nanti kan seperti yang mungkin kalian tahu, Purwakarta itu bisa dibilang juga kota kepulangan lah gitu ya. Kota kepulangan. Maksud dari kota kepulangan itu sendiri apa ya Teh? Jadi gini. Mungkin nanti kita next membuat dongeng tentang Purwakarta ya Kang. Namun sekarang saya akan mau sekilas aja mungkin ya. Jadi Purwakarta itu menurut leluhur gitu ya. Zaman dulu Purwakarta itu adalah kota terakhir. Kenapa dibilang kota terakhir? Akan banyak sekali orang dari luar masuk ke kota Purwakarta untuk menelaah tentang sejarah-sejarahnya. Karena kota Tandingan sendiri pun leluhur dulu itu selalu bilang mulih kajati mulang ka asal. Mulih kajati mulang ka asal. Jadi peradaban dulunya di situ sangat megah, akan menjadi megah kembali. Bisa dibilang nanti di situ akan ada peradaban baru yang menjadikan kota metropolitan yang tidak ada tandingannya. Suatu saat nanti. Nanti. Di Purwakarta itu. Di Kuta Tandingan. Di Kuta Tandingan. Seperti yang kita ketahui kan sekarang ibu kota akan berpindah ke Kalimantan ya, beralih ke Kalimantan dengan fasilitas yang sangat megah dan berganti nama menjadi Ibu Kota Nusantara. Nah, di situ kan bakalan ada banyak sekali bangunan-bangunan yang megah gitu ya, bangunan modern yang sangat megah. Itu bisa nanti kita mungkin kita bisa keumuran atau enggak gitu ya kan. Mungkin kita akan bercerita tentang dongeng ini kepada anak cucu kita ya, supaya mereka nanti merasakan kebenarannya yang benar atau tidak gitu ya Bang. Jadi nanti di Kota Tandingan itu akan ada peradaban baru ya, yang seperti saya sebutkan tadi, mulang kajati mulih ka asal. Jadi yang awalnya di situ ada peradaban modern, peradaban megah, nanti juga akan menjadi kota metropolitan.
Jadi sebenarnya kan sengaja dikubur. Kenapa Iya. sengaja dikubur? Karena sedang menutupi, Iya. masih menutupi ada apakah sebenarnya di Iya, Kuta Kuta Tandingan. Tandingan. Jadi tidak atau menutup di penambahan Kuta Tandingan. jadi tidak menutup kemungkinan ibu kota juga bakal beralih kemungkinan ya Bakal suatu kembali saat ya. nanti. Ini masih menjadi misteri Menjadi masalahnya gitu misteri ya. kan, siapa yang tahu Iya, ya Kang iya. ya. Ya. Seperti itu. Oh iya teh begini teh. Jadi kesimpulannya tadi untuk mengenai ciri keislaman Prabu Siliwangi itu sendiri dengan adanya kuta apa tadi teh? Kuta Masigit Kuta itu Masigit. memberikan simbol bahwa Prabu Siliwangi pernah melakukan sholat di sana ya. Kemudian ada juga Kuta Kuta Sajati. Kuta atau Sajati. Ini Kuta Sajati ini merupakan tempat tirakat. di mana yang Prabu Iya. Siliwangi mendapatkan jati dirinya yaitu Mm-mm. sebagai orang Islam. Nah, terus Kuta Kulambu Kuta tadi ya. Kuta Kulambu itu sendiri simbolnya apa teh atau cirinya apa? Kelambu di mana Hmm. Raden Kian Santang melihat sorban yang Sorbannya. ditinggalkan oleh Oh, iya. ayahandanya. Nah, pemirsa, barusan merupakan simpulan dari Kuta Tandingan, di mana sebenarnya masih Kuta Tandingan ini merupakan gabungan dari beberapa kuta, diantaranya Kuta Kulambu, Kuta Jati, Kuta Masigit, Kuta Pohaci, dan juga Kuta Barang, Mariam. Kuta Mariam. Nah, ini istilahnya bergabung sehingga membentuk Kuta Tandingan. Kuta Tandingan. Yang mana Kuta Tandingan ini suatu saat nanti wallahu alam ya, entah bakal kita alami atau tidak, konon Kuta Tandingan ini akan menjadi sebuah kota yang metropolitan. Kota metropolitan. Mulih Daerah Tandingan. mulih ka jati mulang ka asal. Nah, kalau istilah Sundanya seperti itu ya teh ya. Jadi Kuta Tandingan ini seperti yang saya jelaskan barusan akan menjadi kota yang sangat luar biasa. Nah, itu pun kami tidak bisa memaparkan secara jelas ya. Iya. Takutnya kita nanti disebut apa istilahnya. Cuma, sekarang juga kan Kang sudah terlihat ya, Mm-mm. di mana perbatasannya itu sudah banyak terdapat gedung-gedung, Mm-mm. pabrik industri juga Iya, sudah jadi pusat ada di industri situ. ya. Iya. Mm-mm. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di situ akan menjadi kota besar. Iya, iya. Nah, pemirsa, cukup sekian. Mungkin ngaji carita kita mengenai Kuta Tandingan. Dan saya tegaskan kepada kalian, para penonton, para pendengar setia channel Tapak Kolot Pasundan, jangan mencerna secara mentah-mentah, tetap dikaji ulang, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Dan saya tekankan juga untuk kalian semua, tekan tombol like, comment, subscribe guna mendukung perkembangan channel kami. Dan saksikan video-video berikutnya, tetap mengupas tentang peradaban, baik peradaban dunia, misteri, maupun hal lainnya yang bersangkutan dengan sejarah tanah Pasundan, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Kang ya. Ya. Dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.